Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tugas besar praktikum mesin listrik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ani Juliana, NIM di 4011951, kelas D. Oke, untuk yang pertama mungkin di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar yaitu motor DC. Nah, selanjutnya yaitu pengertian. Pengertian dari motor DC adalah motor listrik DC atau DC motor adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan atau motion. Motor, motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Seperti namanya, DC motor memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC untuk mendapatkan menggerakkannya. Motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Untuk yang selanjutnya yaitu ada prinsip kerja. Pada dasarnya, prinsip kerja motor DC yaitu membalik fasa negatif dari gelombang sinusoidal menjadi gelombang yang mempunyai nilai pasif dengan menggunakan komutator. Dengan demikian, arus yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet menghasilkan tegangan atau GGL. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada bagian-bagian motor DC yang dimana di sini ada winding, sini ada bursa, rotor, komutator, magnet, stator, dan juga terminal. Nah, untuk rotor sendiri adalah rotor pada motor DC adalah silinder laminasi magnetik yang diisolasi satu sama lain. Untuk komutator atau komutator berguna untuk memasok arus listrik ke lilitan kumparan. Untuk magnet sendiri berupa kutub sebagai media untuk menghasilkan magnet. Stator, komponen yang satu ini adalah bagian motor DC yang berupa lilitan kawat statis yang akan menghasilkan medan magnet. Selanjutnya ada belitan armatur, disebut juga armatur winding, yakni bagian dari motor DC yang perannya untuk menghasilkan medan magnet statis pada rotor. Yang terakhir yaitu ada brush, yaitu sikat pada motor DC berperan untuk menghantarkan arus listrik dari rangkaian luar ke komutator yang berputar. Untuk selanjutnya adalah ada jenis-jenis dari motor DC. Yang pertama yaitu motor DC penguat terpisah. Motor DC penguat terpisah ini salah satu dari jenis motor DC yang dapat menambah kemampuan daya dan kecepatan karena memiliki flux medan yang dihasilkan oleh kumparan medan yang terletak secara terpisah dan mempunyai sumber pembangkit tersendiri berupa tegangan DC. Untuk yang kedua yaitu motor DC penguat shunt. Fluksi dan GGL lawan EA di dalam motor DC shunt hampir konstan di bawah kondisi normal. Dengan demikian, kecepatan motor DC shunt selalu konstan walaupun arus jangkar berubah-ubah nilainya. Dengan kata lain, ketika beban bertambah EA atau vitamin IARA dan berkurang akibat jatuh tegangan pada tahanan jangkar dan reaksi jangkar. EA berkurang lebih sedikit daripada sehingga kecepatan motor menurun sedikit dengan pertambahan beban atau garis AC. Untuk yang ketiga yaitu motor DC penguat seri. Motor DC seri mudah dikenali dari terminal box memiliki belitan jangkar notasi A1 sampai A2 dan belitan seri notasi D1 sampai D2. Dalam rangkaian jangkar A1 sampai A2 terdapat dua belitan penguat yaitu kutub bantu dan kutub kompensasi. Keduanya berfungsi untuk memperbaiki efek reaksi jangkar. Aliran sumber DC positif melewati tahanan depan RV yang fungsinya untuk starting awal motor seri. Selanjutnya, ke terminal A1 melewati jangkar ke terminal A2 dikopel dengan D1 melewati belitan seri
ke terminal D2 menuju ke terminal negatif. Belitan D1 sampai D2 memiliki penampang besar dan jumlah belitannya sedikit. Karena dihubungkan seri dengan belitan jangkar, maka arus eksitasi belitan sebanding dengan arus beban. Ketika beban dinaikkan, arus beban meningkat dan justru putaran akan menurun. Mungkin demikian presentasi tugas besar praktikum motor listrik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.